Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fadila Putri dari kelas C Perbankan Syariah ingin menyampaikan atau menjelaskan 6 materi yang sudah kita pelajari, yaitu materi pertama ada konsep dasar ekonomi Islam. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah untuk bahagia. Falah sebagai tujuan hidup, maslahah sebagai tujuan hidup. Untuk mencapai falah tersebut ada 5, yaitu kita harus menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga akal. Permasalahan yang ada menurut saya adanya berbagai keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan yang ada pada manusia, serta kemungkinan adanya interdependensi. Berbagai aspek kehidupan seringkali menjadi permasalahan besar di dalam upaya mewujudkan falah tersebut. Yang kedua ada karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam. Moral sebagai pilar ekonomi Islam terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, nilai ekonomi Islam ada 3 nilai-nilai dasar di dalam ekonomi Islam, yaitu adil, khalifah, dan tafakul. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam yaitu ada kerja, kompensasi, efisiensi, dan profesionalisme. Selanjutnya ada sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam mulai dikenal sejak era Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangannya mengalami puncak kejayaan sejalan dengan puncak kejayaan peradaban Islam pada abad 6 Masehi hingga abad ke-13 Masehi. Pengeluaran negara ada pengeluaran primer dan sekunder. Primer sendiri seperti biaya pertahanan, penyaluran zakat, pembayaran gaji, sedangkan sekunder bantuan untuk pembelajar, hiburan untuk delegasi keagamaan, hiburan untuk suku dan negara. Masa Khulafaur Rasyidin ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Umar bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa kontemporer dari 1356 Hijriah sampai sekarang adalah kebangkitan intelektualitas di dunia Islam. Selanjutnya ada teori konsumsi. Masalah dalam konsumsi ada kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu sendiri adalah segala sesuatu yang kita perlukan saja untuk kesejahteraan hidup. Sedangkan keinginan itu hasrat manusia atau nafsu yang memikirkan perasaannya sendiri untuk memiliki sesuatu yang dia inginkan tersebut, tidak memikirkan mendesak atau tidak, butuh atau tidaknya sesuatu yang diinginkan tersebut. Hukum permintaan dan hukum penawaran. Hukum permintaan adalah jika suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Begitu juga sebaliknya untuk hukum penawaran. Analisis permintaan. Ini saya baca di website. Analisis permintaan adalah sebuah studi tentang alasan mendasari permintaan untuk suatu produk. Permintaan adalah jumlah barang atau layanan yang diinginkan dan dapat dibeli oleh pelanggan selama periode tertentu, mendasari serangkaian kondisi ekonomi tertentu. Ini perilaku produsen. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Tujuan produksi menurut Islam yaitu produsen menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Bentuk kemaslahatan tujuan produksi yaitu menemukan kebutuhan dan pemenuhannya, menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan. Adapun motivasi produsen dalam berproduksi adalah keuntungan kerja dan tawakal serta kegiatan produksi pada masa Rasulullah. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.